Jiwa terpilih, sebelum pesan ini mengalir lebih dalam ke dalam hatimu, aku ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Jangan hanya menonton dengan mata tetapi dengarkan dengan hati. Sebelum lanjut, ingatkan dirimu untuk menekan tombol suka, menekan tombol berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi dan tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Itu bukan sekadar angka, itu adalah kode batin bahwa kamu membuka diri untuk keajaiban yang sedang bergerak menuju hidupmu. Bayangkan sejenak, malam dan siang yang berlalu selama ini sering membawa lelah, cemas, dan tanya besar tentang rezeki dan masa depanmu. Kamu sering bertanya dalam hati, kapan giliranmu melihat hidupmu melompat jauh ke depan, bukan hanya selangkah demi selangkah. Hari ini, semesta menuntunmu tiba di sini bukan karena kebetulan. Tanggal yang tertulis sebagai 3 Desember tahun 2025 bukan sekadar angka di kalender, tetapi penanda bahwa ada sesuatu yang sedang disusun diam-diam di balik tabir yang tidak terlihat. Setiap kata dalam materi ini ditujukan untuk menyalakan kembali harapan yang sempat padam, untuk mengangkat kepalamu yang sempat tertunduk karena tagihan, kebutuhan, dan rasa takut tidak sanggup bertahan. Semesta tidak pernah bercanda ketika mengumpulkanmu dengan pesan seperti ini. Ada getaran baru yang sedang ditanamkan ke dalam jiwamu, agar kamu siap menyambut keajaiban finansial yang tidak lagi samar. Tidak lagi hanya doa di tengah malam, tetapi perlahan menjadi nyata di hadapan matamu. Jiwa terpilih, izinkan dirimu untuk percaya barang sejenak bahwa hidupmu belum selesai didefinisikan oleh keterbatasan hari kemarin. Hari ini di momen yang mungkin terasa biasa saja dari luar, sesungguhnya ada pintu yang mulai bergeser di alam yang tidak terlihat. Ketika kamu menonton ini dengan penuh kesadaran, ketika kamu menata niat di dalam hati, kamu sedang mengatakan kepada semesta, aku siap, aku layak, aku mau belajar menjadi versi diriku yang baru. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan dan izinkan setiap kalimat menyentuh lapisan terdalam dari jiwamu. Biarkan rasa takut dan cemasmu duduk di samping, bukan lagi memegang kemudi hidupmu. Kamu tidak sedang sendirian. Semesta dengan segala kebijaksanaannya sedang memelukmu melalui rangkaian kata ini. Inilah saatnya kamu menata ulang cara memandang rezeki, cara memandang dirimu sendiri, dan cara memandang masa depanmu yang penuh kejutan. Bagian 1. Hari ini energi finansial hidupmu berbelok arah. Hari ini jiwa terpilih, bayangkan seolah garis hidupmu yang selama ini lurus dan datar, tiba-tiba berbelok tajam ke arah yang tidak kamu duga. 3 Desember tahun 2025 bukan sekadar tanggal, melainkan tikungan takdir, titik di mana arus energi finansial dalam hidupmu mulai mengalir ke jalur yang lebih luas, lebih deras, dan lebih terang. Selama ini kamu merasa seperti berdiri di tepian, menyaksikan orang lain melompat, menanjak, dan berubah, sementara kamu masih berkutat dengan pertanyaan, kapan hidupku ikut bergerak? Hari ini, semesta menjawab lirih, sekarang. Kamu mungkin bangun dengan tubuh yang sama, pakaian yang sama, bahkan rutinitas yang tampak biasa. Tetapi di kedalaman yang tidak terlihat, ada sesuatu yang bergeser. Seperti sungai yang tadinya terhalang batu besar, hari ini batu itu mulai retak. Retakan itu adalah keberanianmu untuk percaya bahwa rezeki bukan musuh yang menjauh darimu, melainkan sahabat yang selama ini mengetuk. Namun pintunya selalu kau buka setengah hati karena takut, ragu, dan luka lama. Jiwa terpilih, keajaiban finansial yang akan membuatmu tercengang bukan selalu berarti uang tiba-tiba jatuh dari langit dalam sekejap. Meski semesta mampu mengatur skenario apa saja, keajaiban finansial seringkali hadir sebagai kesempatan yang selama ini tidak kamu lirik. Orang yang tiba-tiba menghubungimu,
ide yang terlintas di kepala dan tidak mau pergi, atau keberanian baru di dalam dirimu untuk memulai sesuatu yang dulu hanya berani kamu impikan. Hari ini semesta tidak hanya sedang memberimu jawaban, tetapi juga sedang melunakkan hatimu agar sanggup menerimanya. Mungkin kamu selama ini terbiasa menunggu kepastian sebelum bergerak, menunggu lampu hijau sebelum melangkah, menunggu dukungan sebelum percaya diri. Namun keajaiban finansial tidak selalu datang ketika kamu siap dengan segala perhitungan. Kadang, ia datang di tengah ketakutan dan keterbatasan untuk menunjukkan bahwa yang bekerja bukan sekadar logika, tetapi juga kehendak tak terlihat yang memihakmu. Hari ini semesta mengundangmu untuk berjalan dulu dan mengizinkan keajaiban mengikuti di belakang langkahmu. Bayangkan dirimu seperti seseorang yang selama ini berada di ruang gelap. Hanya diterangi satu lilin kecil, tiba-tiba di hari ini tirai jendela tersibak, dan cahaya matahari masuk begitu kuat hingga kamu harus menutup mata sejenak. Keajaiban finansial kadang datang seperti itu. Menyilaukan, mengejutkan, mengharuskanmu berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Bukan karena kamu tidak siap, tetapi karena selama ini kamu terlalu terbiasa dengan kegelapan sehingga cahaya terang pun terasa asing. Jiwa terpilih, hari ini bukan tentang menunggu mukjizat yang jatuh tanpa usaha. Hari ini tentang membuka diri bahwa kamu layak menerima aliran rezeki yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Keajaiban finansial yang membuatmu tercengang tidak hanya datang dari luar, tapi dimulai dari perubahan kecil di dalam dirimu. Cara kamu berbicara tentang uang, cara kamu menghargai dirimu sendiri, dan cara kamu berhenti melabeli dirimu sebagai orang yang selalu kekurangan. Mulai hari ini ubah bisikan di dalam kepala yang selama ini berkata, "Aku tidak pernah cukup," menjadi, "Aku sedang belajar menjadi wadah yang lebih besar." Wadah yang lebih besar untuk rezeki bukan hanya dompet yang tebal, tetapi hati yang lapang, pikiran yang berani bermimpi, dan tindakan yang selaras dengan impianmu. Semesta tidak akan menitipkan aliran besar kepada wadah yang selalu bocor oleh keluhan dan ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Ketika kamu menerima bahwa hari ini adalah titik belok, kamu sedang menandatangani perjanjian baru dengan dirimu sendiri. Perjanjian untuk berhenti mengecilkan diri, berhenti merendahkan kemampuanmu, berhenti berkata, "Aku tidak bisa," padahal di dalam dirimu ada potensi yang setiap hari menunggu pintu keberanian untuk dibuka. 3 Desember tahun 2025 adalah saksi bahwa kamu berani mengatakan, "Aku siap keluar dari pola lama." Jiwa terpilih, semesta mencatat setiap getaran hatimu. Ketika kamu mendengar pesan ini sambil mengangguk pelan, mungkin menahan air mata, mungkin tersenyum sedikit, itulah tanda bahwa jiwamu mengenali kebenaran ini. Keajaiban finansial yang membuatmu tercengang bukan hanya soal berapa banyak yang akan datang, tetapi seberapa dalam kamu akan berubah menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih terbuka untuk menjadi saluran kebaikan. Hari ini izinkan dirimu berkata dengan penuh keyakinan di dalam hati, "Aku siap dikejutkan oleh kebaikan hidup." Kalimat itu seperti pintu yang kamu buka dengan tanganmu sendiri. Semesta sudah berdiri di depan dengan segala kejutan yang disiapkan, menunggu kamu cukup berani untuk melangkah keluar dari ruangan lama dan menapaki lantai takdir yang baru. Inilah langkah pertamamu. Bagian 2. Membersihkan luka uang di dalam dirimu. Jiwa terpilih, sebelum keajaiban finansial itu benar-benar menghampirimu, ada bagian di dalam dirimu yang perlu dibersihkan dengan lembut. Selama ini, uang mungkin bukan hanya angka di rekening, tetapi juga simbol luka. Setiap kali kamu memikirkan rezeki, yang muncul bukan rasa tenang, melainkan cemas, takut, dan rasa bersalah. Seolah uang adalah sesuatu yang selalu kabur setiap kali kamu mendekat. Dan setiap kegagalan ekonomi di masa lalu menjadi bukti bahwa kamu tidak layak mendapat lebih.
Hari ini semesta mengundangmu untuk melihat ke dalam tanpa menghakimi diri sendiri. Ingat saat-saat ketika kamu pernah ditolak pekerjaan, gagal usaha, ditipu orang yang kamu percaya, atau harus menjual sesuatu yang kamu sayang hanya untuk bertahan hidup. Semua itu meninggalkan jejak. Jejak itu menumpuk menjadi keyakinan diam bahwa hidupmu selalu akan seperti itu, mengejar dan tidak pernah benar-benar mendapatkan. Luka itu membuatmu hidup dalam mode bertahan, bukan mode berkembang. Jiwa terpilih, keajaiban finansial yang akan membuatmu tercengang tidak bisa tinggal di hati yang penuh dengan rasa benci pada uang, benci pada diri sendiri, dan benci pada masa lalu. Itu sebabnya, hari ini semesta mengajakmu melepaskan beban itu satu persatu. Bukan berarti melupakan apa yang terjadi, tetapi mulai melihatnya sebagai pelajaran, bukan hukuman. Setiap air mata yang dulu jatuh karena kekurangan akan menjadi pupuk bagi kebijaksanaan barumu. Tarik napas pelan dan ingat momen terberatmu soal keuangan. Mungkin saat dompetmu benar-benar kosong, mungkin saat kamu harus menunda kebutuhan yang sangat penting, mungkin saat kamu merasa menjadi beban. Lihat dirimu di momen itu dari sudut pandang hari ini. Lihat bagaimana kamu masih bertahan, meski dunia seperti runtuh. Lihat bagaimana kamu tetap bangun, tetap berjalan meski langkahmu goncang. Semesta ingin kamu tahu, kamu bukan korban, Gui. Kamu adalah pejuang yang sedang disiapkan untuk menerima lebih. Hari ini ucapkan dalam hati, aku memaafkan diriku sendiri karena pernah salah mengelola, karena pernah takut, karena pernah menyerah. Maafkan juga orang-orang yang mungkin pernah mengecewakanmu dalam hal uang, yang berutang dan tidak membayar, yang menjanjikan dan tidak menepati, yang mengambil hakmu tanpa rasa bersalah. Bukan untuk membenarkan mereka, tetapi untuk membebaskan jiwamu dari ikatan energi yang membuat rezeki sulit mengalir dengan bebas. Jiwa terpilih, setiap kali kamu berkata, "Aku selalu sial," kamu sedang mengutuk ladangmu sendiri. Mulai hari ini, ganti kalimat itu menjadi, "Aku sedang diproses." Proses itu mungkin panjang dan melelahkan, tetapi hari ini adalah titik di mana proses itu mulai berbuah. Semesta tidak pernah kejam, hanya saja kita sering menafsirkan latihan sebagai hukuman. Padahal tanpa latihan tidak ada otot yang kuat. Tanpa musim kering, kita tidak pandai menghargai tetes hujan. Di bagian ini, semesta hanya meminta satu hal. Jujurlah pada dirimu sendiri. Akui bahwa selama ini kamu kadang menghabiskan lebih dari yang kamu punya, atau menunda pekerjaan yang seharusnya kamu mulai, atau takut belajar hal baru yang bisa mengubah hidupmu. Kejujuran tidak datang untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menjadi pondasi baru. Di atas kejujuran, keajaiban finansial punya tempat yang kokoh untuk berdiri. Bayangkan luka-luka uang di masa lalumu sebagai noda di kaca jendela. Selama noda itu ada, cahaya yang masuk selalu tampak kusam. Hari ini di momen yang disucikan oleh kesadaran barumu, kamu sedang mengelap kaca itu perlahan. Setiap kali kamu memaafkan, setiap kali kamu berkata, "Aku bisa belajar," setiap kali kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, kaca itu menjadi lebih bening. Cahaya rezeki pun bisa masuk tanpa terhalang. Jiwa terpilih, semesta melihat niatmu. Tidak apa-apa jika saat ini kamu masih takut. Tidak apa-apa jika kamu masih ragu apakah hidupmu benar-benar bisa berubah. Yang penting, kamu mau melangkah, mau mengakui luka, mau merawatnya, dan mau bangkit. Keajaiban finansial yang akan membuatmu tercengang sedang menunggu di seberang jembatan ini. Dan jembatan itu bernama keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Hari ini jadikan keputusan batinmu sebagai tanda kepada semesta bahwa kamu siap menyambut babak baru. Katakan pelan-pelan, "Aku tidak lagi mau hidup sebagai tawanan ketakutan. Aku memilih untuk menjadi pemilik baru bagi takdir finansialku." Kalimat itu sederhana, tetapi getarannya kuat. Semesta mendengarnya,
dan hidupmu akan mulai berputar ke arah yang selaras dengan keputusan barumu. Bagian 3. Mengubah narasi diri. Dari tidak layak menjadi sangat layak. Jiwa terpilih seringkali yang menghalangi keajaiban finansial bukan dunia luar, melainkan kalimat-kalimat yang kamu bisikan kepada dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu terbiasa berkata, "Aku biasa saja, aku bukan orang kaya," atau "Aku tidak cocok punya banyak uang." Kalimat-kalimat itu bukan hanya lewat, mereka menancap. Mereka menjadi program di bawah sadar yang mengatur seberapa jauh kamu berani melangkah, seberapa besar kamu berani meminta, dan seberapa banyak kamu berani menerima. Hari ini, di momen 3 Desember tahun 2025, semesta mengajarkan satu hal penting. Narasi dirimu harus naik kelas sebelum rekeningmu ikut naik. Kamu tidak bisa berharap hidupmu melompat sementara ceritamu tentang dirimu sendiri masih merangkak di tanah. Ketika kamu percaya bahwa kamu tidak layak, kamu akan tanpa sadar menolak kesempatan, mengecilkan harga dirimu, dan mundur ketika pintu besar mulai terbuka. Jiwa terpilih, coba ingat kembali, sejak kapan kamu merasa tidak layak? Mungkin sejak dibanding-bandingkan dengan orang lain, sejak diremehkan ketika gagal, atau sejak melihat orang yang punya banyak uang tetapi menggunakannya dengan cara yang menyakitkan orang lain. Sejak saat itu jiwamu mengikat perjanjian diam bahwa memiliki uang berarti menjadi orang yang tidak ingin kamu tiru. Padahal uang hanyalah alat dan keberkahan ada pada siapa yang memegang serta bagaimana cara menggunakannya. Mulai hari ini ubahlah narasi itu, katakan dalam hati, "Aku adalah jiwa yang layak dipercaya untuk memegang rezeki besar karena aku akan menggunakannya untuk kebaikan bukan kesia-siaan." Ketika kamu mengaitkan rezeki dengan misi hidupmu, bukan hanya dengan gaya hidup, semesta akan melihatmu sebagai wadah yang aman. Wadah yang aman akan diisi lebih banyak karena apa yang mengalir ke dalamnya juga akan mengalir keluar menjadi manfaat. Bayangkan dirimu sebagai rumah dengan banyak ruangan. Selama ini kamu mungkin hanya membuka 1 atau 2 ruangan dan menutup yang lain karena takut tidak sanggup merawatnya. Hari ini semesta mengajakmu untuk perlahan membuka pintu-pintu yang selama ini kamu kunci. Pintu keberanian, pintu kreativitas, pintu kecerdasan finansial, dan pintu jaringan yang lebih luas. Setiap pintu yang kamu buka akan memperluas kapasitasmu untuk menerima. Jiwa terpilih, mengubah narasi diri tidak terjadi dalam semalam, tetapi hari ini bisa menjadi awal yang tidak terlupakan. Mulailah dengan mengganti kata-kata yang kamu gunakan. Ketika kamu ingin mengatakan "aku selalu gagal", hentikan sejenak dan ganti menjadi "aku sedang belajar menemukan cara yang berhasil". Ketika kamu ingin mengeluh, "uang tidak pernah cukup", ganti dengan "aku sedang belajar mengatur dan mengundang lebih banyak rezeki yang selaras". Setiap kalimat yang kamu ucapkan tentang dirimu adalah benih yang kamu tanam di ladang tak terlihat. Hari ini, tanamlah benih baru. Katakan, "Aku layak dibayar dengan pantas. Aku layak memiliki tabungan yang aman. Aku layak melihat usahaku berkembang dan aku layak hidup tenang tanpa dikejar ketakutan soal uang." Benih-benih ini akan tumbuh menjadi keyakinan yang mengubah cara kamu bersikap di dunia nyata. Perhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi ketika kamu mengucapkan kalimat yang menguatkan diri. Mungkin awalnya terasa canggung, tidak masuk akal, atau bertentangan dengan realitas yang kamu lihat. Tidak apa-apa. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang keluar dari pola lama. Seperti otot yang baru pertama kali dilatih, rasa sakit di awal adalah isyarat bahwa sesuatu sedang dibangun, bukan dirusak. Jiwa terpilih, keajaiban finansial yang akan membuatmu tercengang membutuhkan dirimu yang baru, yang bicara dengan penuh martabat, yang berjalan dengan penuh keyakinan, yang menatap dunia dengan mata yang tidak lagi dikaburkan rasa rendah diri. Semesta tidak menginginkan kamu sekadar kaya. Semesta menginginkan kamu kuat,
dewasa, dan bertanggung jawab atas setiap keberlimpahan yang datang. Hari ini, tetapkan satu narasi baru yang akan kamu pegang erat. Mungkin kalimatnya sederhana seperti hidupku sedang naik kelas atau rezeki yang selaras sedang mencari jalannya menuju aku. Simpan kalimat itu di hatimu, ulangi setiap kali rasa takut datang. Biarkan narasi baru itu pelan-pelan menggantikan cerita lama yang melemahkanmu. Karena ketika ceritamu tentang dirimu berubah, arah hidupmu pun akan mengikuti. Bagian 4, tindakan nyata yang membuka pintu keajaiban finansial. Jiwa terpilih, keajaiban finansial bukan hanya tentang doa yang menggetarkan langit, tetapi juga tentang langkah kecil yang menggerakkan bumi di bawah kakimu. Hari ini, semesta ingin mengingatkan bahwa setiap keberkahan yang besar selalu menari seirama dengan tindakan nyata, bukan tindakan yang harus sempurna, tetapi tindakan yang jujur, konsisten, dan selaras dengan niat baikmu. Selama ini mungkin kamu sering berkata dalam hati, "Aku ingin hidupku berubah," namun langkah yang kamu ambil masih mengulang pola lama, menunda pekerjaan, takut mencoba hal baru, atau membiarkan waktumu habis dalam kebiasaan yang tidak mengarah kemana-mana. Keajaiban finansial yang akan membuatmu tercengang butuh arah yang jelas untuk turun, dan arah itu dibentuk oleh keputusanmu hari demi hari. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana tetapi sering diabaikan, menghargai setiap rupiah yang keluar dan masuk. Catat pengeluaranmu, bukan untuk membuatmu takut membelanjakan, tetapi agar kamu sadar kemana energi rezekimu mengalir. Ketika kamu sadar, kamu bisa memilih. Ketika kamu memilih dengan bijak, semesta melihatmu sebagai pengelola yang dapat dipercaya. Pengelola yang dapat dipercaya akan dititipi lebih banyak. Jiwa terpilih, lihat ke sekelilingmu dan tanyakan pada dirimu sendiri, keterampilan apa yang sebenarnya sudah kamu punya, tetapi belum kamu maksimal gunakan. Mungkin kamu pandai berbicara, menulis, mendengarkan orang lain, mendesain, memasak, mengajar, atau menghibur. Seringkali pintu keajaiban finansial membuka diri bukan dari sesuatu yang sama sekali asing, tetapi dari bakat yang selama ini kamu remehkan sebagai biasa saja. Mulailah memberi ruang untuk bakatmu bernapas. Jika kamu pandai menulis, mulai tulis sesuatu setiap hari, walau hanya sedikit. Jika kamu pandai menjelaskan sesuatu, mulailah mengajar dalam lingkup kecil. Jika kamu pandai merangkai visual, mulai buat karya yang bisa dilihat dunia. Semesta tidak akan bisa mempromosikan karyamu jika kamu sendiri tidak pernah menampilkannya ke permukaan. Selain itu, belajarlah tentang cara kerja uang dengan hati yang tenang. Bukan dengan ketamakan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang sehat. Pelajari cara menabung, cara mengelola hutang, cara membedakan kebutuhan dan keinginan, cara membangun usaha kecil, dan cara memperluas sumber rezeki. Pengetahuan finansial bukan hanya milik mereka yang sudah kaya. Justru dengan memahami ilmu ini, kamu sedang memutar kunci yang selama ini membuat pintu rezeki terasa berat dibuka. Jiwa terpilih, jadikan hari ini sebagai awal dari kebiasaan baru. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa satu langkah kecil menuju masa depan finansial yang kamu impikan. Langkah itu bisa berupa belajar hal baru, menghubungi seseorang yang bisa menjadi mitra, menyusun rencana usaha, atau sekadar merapikan tempat kerja agar energinya lebih mendukungmu. Tidak ada langkah yang terlalu kecil jika dilakukan dengan niat yang besar. Ingat, keajaiban finansial bukan berarti kamu mendadak berubah menjadi orang lain. Justru sebaliknya, kamu menjadi dirimu yang paling otentik, namun lebih berani, lebih teratur, dan lebih bertanggung jawab. Uang mencintai arah yang jelas, rezeki senang datang kepada mereka yang menghormatinya sebagai amanah, bukan hanya sebagai alat pamer. Hari ini, tulislah 1-3 tindakan nyata yang akan kamu lakukan terkait rezeki. Misalnya,
Aku akan mencatat pengeluaran harian, aku akan menyelesaikan satu tugas yang tertunda, atau aku akan mulai mempelajari hal baru yang bisa menambah penghasilan. Simpan daftar itu dan laksanakan, bukan hanya dibaca. Dengan begitu, kamu mengirim pesan kuat kepada semesta bahwa kamu bukan hanya pengharap keajaiban, tetapi juga rekan kerja semesta dalam menciptakan keajaiban itu. Jiwa terpilih, ketika tindakanmu selaras dengan doamu, langit dan bumi bertemu di satu titik, hidupmu sendiri. Di titik itu, keajaiban tidak lagi terasa jauh, karena kamu sudah bergerak mendekatinya setiap hari. Dan ketika keajaiban finansial itu akhirnya tiba, kamu tidak akan tercengang karena merasa tidak pantas, melainkan tercengang karena melihat betapa setianya semesta membalas setiap langkah kecil yang dulu kamu anggap tidak berarti. Bagian 5. Tanda-tanda halus bahwa keajaiban finansial sedang mendekat. Jiwa terpilih, seringkali sebelum keajaiban besar datang, semesta mengirimkan pertanda halus yang mudah dilewatkan jika kamu tidak cukup peka. Hari ini di 3 Desember tahun 2025, semesta ingin membuka matamu agar kamu bisa mengenali tanda-tanda itu. Karena ketika kamu menyadari pertandanya, hatimu akan lebih tenang dan langkahmu akan lebih berani. Salah satu tanda yang sering muncul adalah pergeseran di dalam dirimu. Tiba-tiba kamu merasa lelah menjalani pola yang lama, lelah menunda, lelah merendahkan diri. Rasa lelah ini bukan sekadar keletihan tetapi panggilan dari jiwamu sendiri. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Rasa lelah itu adalah alarm lembut bahwa level hidupmu akan berubah. Dan kamu tidak lagi cocok dengan versi dirimu yang lama. Tanda lain yang mungkin kamu rasakan adalah munculnya peluang kecil yang tampak sepele tetapi berulang datang. Seseorang menawarkan kerja sama, peluang kerja, ide usaha, atau sarana untuk belajar hal baru. Kadang, karena bentuknya sederhana kamu menolaknya. Padahal, seringkali keajaiban finansial tidak datang dalam bentuk yang sudah jadi, melainkan dalam bentuk bibit yang meminta untuk dirawat. Jiwa terpilih, perhatikan juga perubahan cara orang memandangmu. Tiba-tiba ada yang lebih serius mendengarkan pendapatmu, meminta nasihatmu, atau mempercayakan tugas penting kepadamu. Itu bukan hanya karena mereka berubah, tetapi karena energimu sedang naik kelas. Getaran di dalam dirimu yang mulai percaya diri memancarkan sinyal baru, yang membuat orang lain melihat nilai yang selama ini tidak kamu sadari. Kadang, tanda kedatangan keajaiban justru tampak seperti gangguan. Rencana lama yang tiba-tiba batal, jalan yang selama ini kamu tempuh menjadi buntu, atau hal yang dulu terasa aman mulai terasa sempit. Jangan buru-buru menganggap itu sebagai hukuman. Bisa jadi, semesta sedang menutup jalan yang bukan milikmu, agar kamu tidak tersesat lebih jauh. Jalan buntu seringkali memaksa kita menoleh ke arah lain, dan justru di sanalah pintu baru terbuka. Perhatikan juga isi batinmu ketika kamu merenung sendiri. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering mendapat dorongan kuat untuk membereskan hidup. Membersihkan ruang, mengurangi barang, merapikan catatan, atau menyelesaikan konflik. Semua itu adalah bagian dari proses pembersihan ruang, agar energi baru punya tempat untuk masuk. Keajaiban finansial tidak nyaman tinggal di rumah yang penuh dengan sisa masa lalu yang tidak ingin kamu lepaskan. Jiwa terpilih, jika kamu merasa semakin tertarik dengan hal-hal yang membuatmu berkembang, itu pun adalah tanda. Tiba-tiba kamu ingin belajar tentang pengembangan diri, keuangan, usaha, atau keterampilan baru. Ketertarikan itu bukan kebetulan. Semesta sedang mengarahkan fokusmu ke hal-hal yang akan menjadi jembatan bagi rezeki yang lebih besar. Fokus adalah magnet yang kuat, dan hari ini kamu sedang diajak untuk memagnetkan hidupmu pada keberlimpahan, bukan pada ketakutan. Terkadang tanda paling kuat justru muncul melalui kejadian yang membuatmu menangis. Momen ketika kamu merasa benar-benar tidak sanggup lagi, ketika kamu bersandar dan hanya bisa berkata, "Tolong, aku tidak kuat." Di titik paling rapuh itulah,
banyak jiwa terpilih justru menyaksikan hidupnya berbalik arah. Air mata yang jatuh di lantai tidak pernah hilang begitu saja. Ia menjadi saksi bahwa kamu benar-benar berserah, dan di saat berserah itulah semesta bisa bekerja tanpa terbentur oleh egomu. Hari ini belajarlah menghargai tanda-tanda kecil itu. Tuliskan di dalam hatimu atau di kertas hal-hal apa saja yang akhir-akhir ini berubah di sekitarmu. Lihat dengan mata baru, bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai bahasa semesta yang halus. Ketika kamu mulai peka, kamu akan menyadari bahwa keajaiban finansial yang membuatmu tercengang tidak sedang datang tiba-tiba, tetapi sudah menapak mendekat selangkah demi selangkah. Jiwa terpilih, semesta sedang berbisik, perhatikan. Aku sedang bekerja dalam diam. Jika hari ini kamu merasakan campuran antara takut dan bersemangat, itu pertanda baik. Itu berarti jiwamu tahu bahwa kamu berada di ambang sesuatu yang besar. Pegang perasaan itu, tetapi jangan biarkan takut yang memimpin. Biarkan harapan yang memegang kendali, karena harapan adalah pintu yang membuat keajaiban berani mengetuk. Bagian 6. Menjaga getaran syukur di tengah perubahan. Jiwa terpilih, ketika keajaiban finansial mulai mendekat dan hidupmu perlahan naik drastis, hal terpenting yang harus kamu jaga adalah getaran syukur di dalam hatimu. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, tetapi keadaan batin yang mengakui bahwa segala kebaikan yang datang bukan semata hasil jerih payahmu, melainkan juga anugerah yang melampaui perhitunganmu. Selama ini mungkin kamu sering merasa sulit bersyukur karena fokusmu tertarik pada kekurangan yang masih ada. Namun hari ini semesta mengajakmu belajar cara baru, bersyukur bahkan ketika semuanya belum sempurna. Ketika kamu bisa mengucap terima kasih atas langkah kecil, semesta akan mempercayakan langkah yang lebih besar. Syukur mengundang penambahan, keluhan mengundang pengulangan. Jiwa terpilih, bayangkan jika hari ini rezekimu mulai mengalir lebih deras. Usahamu mulai ramai, peluangmu mulai terbuka, dan pintu yang dulu tertutup satu persatu mulai dibukakan. Di titik itu, kamu akan berhadapan dengan pilihan. Apakah kamu akan tetap rendah hati atau mulai menganggap dirimu lebih tinggi dari orang lain? Keajaiban finansial yang sejati tidak hanya mengubah angkamu, tetapi juga menjaga hatimu tetap lembut. Syukur akan menjagamu dari kesombongan yang diam-diam menggerogoti jiwa. Ketika kamu melihat saldo rekening yang naik, ingatlah malam-malam ketika kamu menangis karena tidak tahu harus bagaimana. Ketika kamu memegang uang yang lebih banyak, ingatlah masa ketika kamu menghitung koin dengan hati bergetar. Kenangan itu bukan untuk membuatmu trauma, tetapi untuk mengingatkan bahwa kamu pernah kecil, dan sekarang kamu diberi kesempatan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar. Jiwa terpilih, menjaga getaran syukur juga berarti menghindari perbandingan yang menyakitkan. Jangan gunakan keberhasilanmu untuk merendahkan orang lain, dan jangan gunakan keberhasilan orang lain untuk merendahkan dirimu. Setiap jiwa punya jadwal sendiri. Hari ini mungkin jadwalmu untuk naik ke level baru, besok mungkin giliran orang lain. Syukur membuatmu tenang menyaksikan alur itu tanpa iri dan tanpa sombong. Tunjukkan syukurmu melalui tindakan, bukan hanya kata. Perlakukan rezeki yang datang dengan bijak. Sisihkan sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk cadangan, sebagian untuk pengembangan diri, dan sebagian untuk kebaikan orang lain. Ketika rezeki yang mengalir melalui tanganmu membawa manfaat untuk banyak hati, semesta akan melihatmu sebagai saluran yang layak diperkuat, bukan hanya sebagai penampung yang berhenti pada dirinya sendiri. Syukur juga tampak dari caramu memperlakukan dirimu sendiri. Berterima kasihlah kepada tubuhmu yang selama ini bertahan, kepada pikiranmu yang terus belajar walau sering lelah, kepada hatimu yang tidak membeku meski berkali-kali disakiti. Beri waktu istirahat yang cukup, beri kata-kata yang lembut kepada dirimu, dan jangan lagi menghukum dirimu atas kesalahan yang sudah kamu jadikan pelajaran. Jiwa terpilih, ketika kamu menjaga syukur di tengah perubahan, kamu akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh uang.
Uang mungkin bisa membeli kenyamanan, tetapi ketenangan adalah buah dari hubungan yang harmonis antara dirimu, semesta, dan rezeki yang dititipkan. Di sana kamu tidak lagi dikuasai oleh takut kehilangan karena kamu tahu bahwa sumbernya bukan sekadar pekerjaan atau usaha, melainkan aliran kebaikan yang tidak pernah berhenti. Hari ini ucapkan dari hatimu, terima kasih untuk segala yang sudah datang, sedang datang, dan akan datang. Kalimat itu seperti pelukan yang kamu berikan kepada takdirmu sendiri. Dengan syukur, keajaiban finansial yang membuatmu tercengang akan terasa manis, bukan menakutkan, membebaskan bukan membelenggu, karena kamu tahu kamu tidak sekadar menerima, tetapi juga siap menjaga dan memaknai. Bagian 7. Menjadi saksi hidup dari keajaiban finansialmu. Jiwa terpilih, ketika satu kota mulai bingung melihat hidupmu naik drastis padahal kamu tampak diam-diam saja. Di saat itulah kamu sedang menjadi saksi hidup dari keajaiban yang selama ini kamu doakan dalam diam. 3 Desember tahun 2025 akan tercatat dalam batinmu sebagai hari ketika kamu memutuskan untuk percaya bahwa semesta benar-benar memihakmu. Dan hidupmu menjawab kepercayaan itu dengan perubahan nyata. Orang-orang mungkin akan bertanya, apa rahasianya? Mereka melihat hasil tetapi tidak menyaksikan proses. Mereka menyaksikan senyummu hari ini tetapi tidak mendengar tangismu di malam-malam yang sunyi. Mereka melihat angka yang naik tetapi tidak melihat hati yang berkali-kali jatuh dan bangkit. Di titik ini, kamu punya pilihan. Apakah kamu akan menyombongkan dirimu atau menjadikan kisahmu sebagai pengingat bahwa keajaiban itu nyata bagi siapapun yang mau diproses? Jiwa terpilih, menjadi saksi hidup berarti kamu tidak menyembunyikan fakta bahwa yang mengangkatmu bukan hanya kerja kerasmu, tetapi juga campur tangan yang melampaui kemampuanmu. Kamu boleh bangga atas usaha yang kamu lakukan, tetapi juga jujur bahwa tanpa dorongan, kesempatan, dan perlindungan yang tidak terlihat, semuanya tidak akan serapih ini. Kejujuran itu akan menjaga hatimu tetap bersih di tengah sorot mata yang kagum. Ketika rezekimu bertambah, ingatlah mereka yang kini berada di fase yang dulu pernah kamu lewati. Orang-orang yang masih bertanya, kapan giliran aku? Jadilah penguat bagi mereka, bukan sumber tekanan. Ceritakan bahwa kamu pun pernah merasa hampir menyerah, pernah merasa tidak ada jalan, tetapi pelan-pelan jalan itu muncul. Dengan begitu, keberlimpahan finansialmu tidak hanya mengenyangkan hidupmu sendiri, tetapi juga menghidupkan harapan di jiwa orang lain. Jiwa terpilih, jangan takut untuk bermimpi lebih besar lagi. Keajaiban finansial yang membuatmu tercengang hari ini bukan akhir, melainkan gerbang menuju babak-babak berikutnya. Semesta tidak membawa kamu sejauh ini hanya untuk ditinggalkan. Selama kamu menjaga niat, menyucikan cara, dan berbagi kebaikan, aliran itu akan terus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan jiwamu. Menjadi saksi hidup juga berarti kamu berani terus belajar dan tidak berhenti hanya karena sudah merasa cukup. Terus kembangkan dirimu, perluas wawasanmu, perhalus hatimu. Dengan begitu, kamu tidak hanya dikenal sebagai seseorang yang tiba-tiba kaya, tetapi sebagai jiwa yang kedewasaannya tumbuh seiring dengan bertambahnya rezeki. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Jiwa terpilih, suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum melihat betapa kuatnya dirimu bertahan. Kamu akan mengingat hari ini, hari ketika pesan ini menyentuh hatimu sebagai titik kecil yang mengubah garis besar hidupmu. Bukan karena kata-katanya ajaib, tetapi karena kamu memilih untuk mempercayainya, merenungkannya, dan menghidupkannya dalam tindakan. Biarkan hidupmu menjadi bukti bahwa tidak ada situasi yang terlalu gelap untuk diterangi, tidak ada kondisi finansial yang terlalu rumit untuk disembuhkan, dan tidak ada masa depan yang terlalu hancur untuk dibangun kembali.
Kamu adalah bukti bahwa ketika jiwa terpilih akhirnya berkata, "Aku siap," semesta merespons dengan cara yang membuat satu kota terheran, tetapi hatimu sendiri yang paling paham prosesnya. Hari ini, katakan pelan-pelan, "Aku siap menjadi saksi hidup dari keajaiban finansial yang berpihak padaku." Simpan kalimat itu di dalam hatimu sebagai penanda bahwa babak ini telah dimulai. Ke depan mungkin masih ada tantangan, tetapi kali ini kamu tidak berjalan dengan ketakutan yang sama. Kamu berjalan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semesta tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Jiwa terpilih, dari awal hingga akhir, pesan ini datang bukan sekadar untuk membuatmu terharu, tetapi untuk membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam dirimu. Keberanian untuk percaya bahwa kamu layak mengalami lompatan besar dalam hidupmu. 3 Desember tahun 2025 hanyalah penanda di kalender. Yang membuat hari ini berbeda adalah keputusan batinmu untuk berkata, "Aku siap menerima, aku siap belajar, aku siap berubah." Keajaiban finansial yang akan membuatmu tercengang bukan hanya tentang bertambahnya angka di layar, tetapi tentang bertambahnya kedewasaan di hati, kejernihan di pikiran dan kelembutan di sikapmu terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Kamu tidak lagi sekadar menunggu giliran, kamu sudah melangkah ke dalam giliran itu. Semesta tidak hanya mengamatimu, semesta sedang bekerja bersamamu. Jika saat ini ada bagian dari dirimu yang masih ragu, peluk bagian itu dengan lembut. Katakan, "Tidak apa-apa, takut, kita tetap melangkah." Karena keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk terus bergerak meski takut masih berbisik di telinga. Dan kamu, jiwa terpilih, sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke titik awal. Sebelum pesan ini benar-benar usai, ingatkan kembali dirimu untuk menekan tombol suka, menekan tombol berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi dan menuliskan kata 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu selaras dengan energi keajaiban ini. Bukan sekadar ritual, tetapi simbol bahwa hatimu berkata, "Aku setuju dengan versi diriku yang lebih kaya, lebih tenang, dan lebih berlimpah." Bagikan pesan ini kepada mereka yang kamu cintai, kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin saat ini sedang duduk di ruang gelap yang dulu pernah kamu tempati. Biarkan mereka tahu bahwa masih ada harapan, bahwa masih ada jalan, dan bahwa keajaiban tidak pernah pilih kasih. Semesta hanya menunggu siapa yang berani membuka pintu batinnya lebih dulu. Jiwa terpilih, berjalanlah ke depan dengan langkah yang lebih mantap. Hidupmu tidak lagi sama seperti kemarin. Ada sesuatu yang sudah berputar di dalam dirimu, sesuatu yang tidak mudah dijelaskan tetapi bisa dirasakan. Pegang harapanmu erat-erat, jaga tindakanmu tetap selaras, dan rawat syukurmu setiap hari. Keajaiban finansial yang kamu nantikan sedang bergerak ke arahmu, dan sebentar lagi, kamu sendiri yang akan berkata, "Aku benar-benar tercengang melihat bagaimana semesta mengubah hidupku."